Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahira dengan NPM 23351032 dari kelas 4G. Di Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan mengenai objek dua dimensi. Yang telah saya pilih yaitu yang pertama ada belah ketupat. Dimulai dari include. Nah, di sini include berfungsi untuk mengimpor pustaka GLUT yang mempermudah pembuatan program OpenGL lintas platform termasuk Windows, input keyboard dan juga rendering. Lalu di sini juga ada variabel float angle X dan juga angle Y yang berfungsi sebagai variabel untuk menyimpan sudut rotasi objek belah ketupat terhadap sumbu X dan Y. Lalu selanjutnya ada fungsi draw axis yang berfungsi sebagai untuk menggambarkan tiga sumbu koordinat X, Y, dan Z. X, Y, dan juga Z dengan warna yang berbeda sesuai dengan referensi yang telah saya buat, yaitu untuk sumbu Z menggunakan warna biru, sumbu Y berwarna hijau, dan sumbu X berwarna merah. Lalu di sini ada void draw belah ketupat yang berfungsi untuk menggambarkan objek belah ketupat dalam bentuk poligon 4 titik. Nah, setiap titik itu memiliki warna gradasi untuk memberikan efek pencahayaan atau efek 3D-nya. Lalu di sini ada fungsi display. Nah, fungsi display itu sendiri itu berfungsi untuk membersihkan layar dan buffer depth, lalu mengatur kamera menggunakan glue lookup. Lalu di sini juga bisa untuk menampilkan sumbu koordinat. Setelahnya yaitu untuk menerapkan rotasi, menggambar objek, lalu menukar buffer atau double buffering. Lalu ada fungsi init. Nah, untuk GL clear color 111 ini merupakan kode untuk mengaktifkan latar belakang putih. Lalu G enable ini untuk mengaktifkan deep testing. Fungsi dari init ini sendiri adalah inisialisasi tampilan, yaitu warna background, sistem proyeksi, dan deep test agar objek ditampilkan dengan benar. Lalu di sini ada fungsi keyboard, yaitu untuk menangani input keyboard. Jika tombol X atau Y ditekan, maka objek akan diputar 5 derajat terhadap sumbu tersebut. Selanjutnya itu ada fungsi main, di mana pada fungsi main ini kita bisa berfungsi untuk menginisialisasi GLUT dan window, lalu mendaftarkan fungsi callback, tampilan dan keyboard, lalu untuk memulai loop utama program yang berjalan terus sampai window ditutup. Nah, berikut untuk hasil. Nah, jika ditekan X, dia akan berputar 5 derajat terhadap sumbu X. Lalu ditekan Y, objek akan berputar sesuai dengan sumbu Y. Baiklah, kita lanjut untuk codingan kedua. Baiklah, untuk objek dua dimensi yang kedua, di sini saya menggunakan trapesium. Di mana yang pertama kita akan import library, yaitu GLUT seperti tadi, untuk mengimport pustaka dari GLUT yang digunakan untuk membuat antarmuka. Setelahnya ada fungsi draw axis, di mana di sini sumbu X berwarna merah dan sumbu Y berwarna biru muda. Nah, fungsinya juga untuk menggambarkan selain untuk menggambarkan sumbu X dan juga sumbu Y, yaitu untuk meletakkan koordinat dua dimensi.
Setelah itu ketebalan garis sumbu. Lalu di sini ada void draw trapesium yang berfungsi untuk menggambarkan sebuah trapesium datar dengan parameter warna RGB dan titik-titiknya membentuk trapesium simetris dengan sisi atas lebih panjang daripada sisi bawahnya. Lalu di sini ada fungsi display, di mana draw axis itu adalah untuk menampilkan sumbu. Lalu GL translative ini adalah trapesium pertama yang digeser ke kiri 4 satuan berwarna hijau muda. Nah, lalu di sini ada trapesium kedua digeser 4 satuan ke kanan. Fungsi ini berfungsi untuk memperlebar X dan juga tinggi Y. Nah, yang kedua ini trapesium kedua ini berwarna hijau toska. Nah, GFuse ini berfungsi sebagai untuk merender semua perintah. G-translative ini berfungsi untuk menggeser posisi objek. Scalef ini berfungsi untuk memperbesar objek. Lalu di sini juga terdapat fungsi init, di mana 111 itu adalah background warna putih. Ini untuk mengatur projection. Lalu setelahnya ini adalah untuk sistem koordinat 2 dimensi. Lalu ini kembali ke model view. Di sini juga ada fungsi main. Untuk yang pertama ini berfungsi untuk mengatur glut init, ini berfungsi untuk mengatur inisialisasi glut. Setelahnya ini adalah untuk ukuran jendela. Nah, ini untuk trapesium sebelum menampilkan trapesium sebelum dan sesudah skalasi untuk judul windownya. Nah, glut display itu berfungsi untuk menggambar. Lalu glut main loop ini untuk menjalankan loop utama. Di sini akan saya coba jalankan compile and run. Oh, error karena ada judul trapesium di bawah. Baiklah, di sini saya akan coba compile and run. Nah, ini trapesium awal sebelum diskalasi, ini sesudah diskalasi. Nah, untuk bangun 2 dimensi yang ketiga, di sini saya mempunyai layang-layang, di mana pada program ini itu menampilkan 2 bentuk layang-layang, satu di sisi kiri yang asli, lalu di sisi kanan itu adalah hasil refleksi terhadap sumbu Y-nya. Nah, yang pertama tadi ada include itu untuk library, fungsi draw axis untuk mengatur ketebalan garis sumbu, untuk mengatur warna merah terhadap sumbu X, dan warna biru untuk sumbu Y. Lalu di sini juga ada fungsi draw layang-layang, yaitu untuk warna sisi layang-layang. Setelah itu juga ada untuk titik atas, titik kiri, titik bawah, dan juga titik kanan. Lalu di sini juga ada fungsi display, di mana berfungsi untuk membersihkan layar, GL clear. Lalu ini untuk reset transformasi. Setelahnya ini adalah untuk menampilkan sumbu koordinat. Nah, lalu ini adalah layang-layang asli di sisi kiri. Nah, ini ada geser ke kiri. Untuk menggeser ke kiri sebanyak 4. Lalu di sini warnanya adalah biru muda. Nah, ini adalah hasil refleksinya nanti, yaitu di kanan refleksi terhadap sumbu Y.
warnanya akan menjadi warna biru tua. Lalu ada fungsi init untuk mengatur latar belakang putih, untuk mengatur proyeksi, sistem koordinat, dan juga untuk kembali ke model view matrix. Lalu di sini ada juga fungsi main untuk menginisialisasi GLUT, ukuran tampilan jendelanya. Ini untuk judul jendelanya. Lalu inisialisasi tampilan. Nah, ini untuk fungsi display untuk gambar ya. Lalu di sini juga ada mulai loop utama GLUT. Nah, di sini akan langsung kita compile dan run untuk menampilkan. Lalu ini adalah layang-layang asli dan ini adalah hasil refleksinya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep 3 dimensi. Nah, di sini saya mengambil yang pertama adalah bangun ruangnya adalah kerucut. Dimulai dari inisialisasi library, lalu float angle X dan juga Y. Angle X dan Y berfungsi untuk menyimpan sudut rotasi kerucut terhadap sumbu X dan juga Y. Lalu ada fungsi draw access untuk menggambar sumbu koordinat, di mana di sini juga diatur ketebalan garisnya. Lalu untuk sumbu X itu akan menjadi merah, sumbu Y menjadi hijau, dan Z itu adalah biru. Selanjutnya ada fungsi draw cone yang berfungsi untuk menggambar kerucut, di mana di sini untuk menggambar bagian sisi kerucut segitiga kipas. Ini menjadi titik puncaknya. GL polygon itu berfungsi untuk membuat alas lingkaran kerucut. Slices itu untuk menentukan seberapa halusnya lingkaran. Lalu di sini ada fungsi display untuk menampilkan semuanya. Mulai dari menerapkan layar putih, gambar aksesnya tanpa rotasi, lalu mengapply rotasi hanya pada objek kerucut. Untuk selanjutnya itu ada draw access untuk menampilkan sumbu koordinat. Draw cone ini untuk menampilkan gambar kerucut. GL push matrix ini untuk dan juga pop matrix ini untuk menjaga transformasi agar tidak mempengaruhi objek lainnya. Nah, di sini ada fungsi keyboard, di mana nanti jika kita menekan X kecil, itu akan berotasi 10 derajat terhadap sumbu X. Lalu jika X besar, itu akan berotasi min 10 derajat terhadap sumbu X. Y kecil itu akan berotasi 10 derajat terhadap sumbu Y. Dan Y besar itu akan berotasi minus 10 derajat terhadap sumbu Y. Di sini ada fungsi init, inisialisasi awal. Di sini juga bisa untuk mengaktifkan deep buffer untuk efek warna putih untuk latar, memastikan objek dan memastikan objek 3D ditampilkan dengan benar. Lalu di sini ada juga fungsi main
Dimana di sini untuk menginisialisasi GLUT, lalu untuk menetapkan ukuran jendelanya, ini untuk judul jendelanya nanti. Init ini untuk setup awal, lalu di sini untuk fungsi displaynya. Nah, fungsi GLUT keyboard ini adalah untuk menetapkan input keyboardnya. GLUT main loop ini untuk loop utama. Lalu setelah itu return. Di sini langsung execute, compile and run. Nah, berikut adalah untuk gambar kerucutnya. Jika X kecil. Nah, ini kita akan tampilkan terhadap X kecil. Lalu jika X besar, akan berotasi ke depan. Oke. Selanjutnya di sini saya mempunyai bangun 3 dimensi, yaitu prisma segitiga. Nah, di sini tujuan dari program ini adalah untuk menampilkan dua buah prisma segitiga di ruang 3 dimensi, di mana prisma kiri nantinya itu hanya rotasi, sedangkan prisma kanan itu adalah bisa melakukan rotasi dan juga merupakan hasil skalasi dari prisma di kiri. Untuk kontrol yang dilakukan nanti adalah dengan menekan X dan juga Y. Nah, di sini ada include untuk library-nya, lalu float, lalu di sini ada GL ini untuk window-nya ya. Lalu di sini yang ini adalah untuk sudut rotasi objek kiri, sementara ini yang angle X2Y2 ini adalah untuk objek kanan. Nah, void draw access itu berfungsi untuk menampilkan sumbu 3 dimensi, yaitu X, Y, dan juga Z untuk referensi orientasi. Lalu di sini fungsi draw triangle polaris untuk menampilkan prisma segitiga yang terdiri dari dua segitiga depan dan belakang dan 3 sisi persegi panjang dalam bentuk quad. Ini untuk menggambar bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan sisi atas bawahnya. Setelahnya di sini ada display, yaitu untuk menampilkan objek. Dimana pada display kita juga menampilkan objek kiri yang hanya akan memakai rotasi, lalu di objek kanan yang akan memakai rotasi dan juga skalasi. Lalu di sini ada fungsi keyboard. Huruf X kecil dan juga Y kecil itu adalah rotasi untuk objek kiri, sementara huruf X besar dan Y besar itu adalah untuk rotasi objek kanan menggunakan plus sama dengan 10.0 F untuk rotasi bertahap, dan GLUT post redisplay untuk memicu fungsi display dipanggil ulang. Lalu di sini ada fungsi init untuk mengaktifkan yang ini untuk mengaktifkan deep buffer, lalu ini untuk latar belakang putih. Lalu di sini ada fungsi main, ini adalah fungsi program utamanya. Dimana di sini berfungsi untuk membuat jendela OpenGL, menyetel tampilan, dan juga memulai render loop. Sini kita akan execute, compile, dan run. Nah, yang di kiri merupakan segitiga awal, lalu yang di kanan merupakan hasil skalasinya.
Sini X kecil akan memutar yang di kiri terhadap sumbu X. Lalu Y kecil terhadap sumbu Y. Lalu untuk memutar objek kanan, kita gunakan X besar terhadap sumbu X. Dan Y besar terhadap sumbu Y. Nah, objek berikutnya yang saya pakai adalah tabung. Nah, di sini glut GH, glut titik dot H itu kita gunakan untuk header untuk glut, digunakan untuk membuat window, menangani input dan juga loop utama, sedangkannya si mat ini diperlukan untuk fungsi cos dan juga sin dalam menghitung titik. Nah, ini untuk variabel global untuk menyimpan sudut rotasi objek terhadap sumbu X dan Y. Lalu di sini ada fungsi draw axis yang berguna untuk fungsi untuk menggambar sumbu koordinat X, Y, dan Z agar orientasi 3D lebih mudah dipahami. Dimana di sini nanti sumbu X berwarna merah, hijau, sumbu Y berwarna hijau, dan sumbu Z berwarna biru. Selanjutnya di sini ada fade draw cylinder. Fungsi ini berfungsi untuk menggambar objek tabung atau silinder dengan komponen integer slice 36. Ini membagi lingkaran menjadi 36 bagian untuk membentuk permukaan tabung. Lalu di sini juga GL begin untuk permukaan samping atau badannya. Menggambar permukaan berfungsi untuk menggambar permukaan silinder dengan strip kuat segmen persegi panjang antara dua lingkaran. Warna diatur agar gradasi antar atas dan bawah terlihat. Lalu di sini adalah untuk tutup atas permukaan lingkaran, yaitu menggambar lingkaran di bagian atas tabung. Lalu di sini adalah untuk fungsi untuk menggambar bagian tutup bawah tabung atau lingkaran bawah tabung. Di sini juga ada fungsi display, di mana fade display merupakan fungsi utama untuk menggambar tampilan setiap frame. Lalu di sini ada GL clear, membersihkan layar dan deep buffer. Lalu GL rotative di sini untuk reset matrix dan transformasi. Lalu GL translative. Nah, ini untuk menggeser posisi objek dari kiri ke kanan. Lalu GL push matrix. Nih. Nah, ini berfungsi dan GL pop matrix ini berfungsi untuk menyimpan dan mengembalikan matriks transformasi agar masing-masing tabung tidak mempengaruhi transformasi satu sama lain. Lalu di sini juga ada glut swap buffers, menukar buffer depan dan juga belakang untuk menampilkan gambar terbaru. Lalu di sini ada juga fungsi keyboard, di mana fungsi yang menangani fungsi ini berfungsi untuk menangani input keyboard. Dengan X kecil itu menambah rotasi pada sumbu X, sedangkan Y kecil itu akan menambah rotasi pada sumbu Y. Glut post redisplay itu mengunci redraw atau pemanggilan display ulang setelah rotasi berubah. Di sini ada fungsi init. GL enable ini berfungsi untuk mengaktifkan deep buffer agar objek 3D ditampilkan dengan benar. Lalu ini untuk background putih. Di sini juga terdapat fungsi main, di mana glut init itu untuk inisialisasi glut init display mode untuk mengatur tampilan buffer. Lalu glut window size ini mengatur ukuran jendela. Lalu ini untuk judul jendelanya. Init ini untuk panggil fungsi inisialisasinya. Lalu glut display function display itu mendaftarkan fungsi render utama. Setelah itu ada glut keyboard, ini adalah untuk mendaftarkan handle input keyboard. Lalu glut main loop ini adalah untuk memulai loop utama OpenGL. Sini kita akan execute, compile and run. Nah, di sini sudah ada 2 tabung. Kita akan lakukan
rotasi terhadap sumbu X. X. Lalu terhadap sumbu Y. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.